Sadis, pelaku mutilasi Mojokerto disebut-sebut menikah siri dengan korbannya yang dia habisi dengan cara dimutilasi. Pembunuhan ini terungkap setelah ditemukannya potongan tubuh korban yang dibuang pelaku di daerah Jurang Pacet, Mojokerto pada tanggal 6 September 2025 lalu. Setelah berhasil ditelusuri pihak berwajib, akhirnya kasus potongan tubuh tersebut pun menemukan titik terang. Hasil pemeriksaan potongan tubuh diketahui korban adalah Tiara Angelina Saraswati. Hingga akhirnya polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan mutilasi Alfi Maulana di tempat kosnya di kawasan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur. Apa alasan pelaku tega menghabisi korbannya dengan cara memutilasi? Apakah pelaku memiliki kelainan mental atau pelampiasan dendam yang lama tak tersampaikan? Luar biasa sadis pemirsa, aksi pembunuhan ini disertai mutilasi. Informasinya terakhir ini ditemukan lebih dari 300 anggota tubuh yang telah dimutilasi dari milik korban begitu ya. Kita akan langsung membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir maupun melalui sambungan virtual. Sudah ada Bang Reza Indragiri di sini yang merupakan pakar psikologi forensik. Selamat malam Bang Reza. Malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah ada Kapolres Mojokerto, AKBP Irham Kustarto. Selamat malam Pak Kapolres, sudah tersambung? Selamat malam dosen kami, Pak Reza Indragiri Amril, saya mahasiswa PTIK Angkatan 59. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian juga saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan ibu korban, yakni atas nama Silvi Pujiratnaningsi. Sebelum kita berbincang juga dengan narasumber yang sudah hadir, Bang Reza dan juga Pak Kapolres, mohon izin Bang Reza saya terlebih dahulu ke keluarga korban. Selamat malam Bu Silvi. Assalamualaikum. Baik, Bu Silvi, bisa mendengar suara kami di studio? Assalamualaikum, Bu Silvi. Tante. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik, sudah tersambung dan terdengar dengan baik di studio. Bu Silvi, tentunya situasi saat ini tidak mudah. Kami tentu mengucapkan duka cita yang amat sangat mendalam atas musibah yang terjadi pada anak Ibu. Tentu lagi-lagi situasi ini tidak mudah untuk Ibu menceritakan, tapi kami ingin tahu supaya korban ini juga bisa mendapat keadilan, Bu, dalam kasus yang luar biasa jahat ini. Mungkin Ibu juga turut mendengar dan juga mengikuti ya dengan berita yang kemudian ini beredar bahwa pihak kepolisian juga sudah menangkap pelaku dari pembunuhan ini semua. Apakah Ibu sudah lama mengenal pelaku juga Bu, dan seberapa jauh sebenarnya Ibu mengetahui hubungan antara anak Ibu dan pelaku, Bu Silvi? Kan 5 tahun. Dia lebih tua sudah 5 tahun. 5 tahun? Mohon maaf. Ya. Baik. Pada saat bertemu, seperti apa penilaian Ibu terhadap pelaku ini, Bu? Baik. Beberapa kali Ibu bertemu atau memang hanya pertama kali itu saja? Anaknya sering main ke sini. Mungkin boleh Bu, izin diceritakan kepada kami aktivitas yang sering Ibu lihat atau bahkan adakah gerak-gerik dari pelaku yang Ibu rasa ini sebagai apa ya, kode yang kemudian ini ada kaitannya dengan ini semua, dengan tingkah laku pelaku di balik ini semua, Bu? Ya, ada sih, Tante. Jadi semuanya biasa saja ya? Ya. Baik, kami akan memperbaiki audio dari Bu Silvi terlebih dahulu, pemirsa, dan kami akan mengajak Anda untuk ke Kapolres yang sudah tersambung bersama kami. Selamat malam Pak Kapolres, karena memang sudah ada satu tersangka yang ditangkap ya oleh pihak kepolisian. Sudah sejauh mana sebenarnya penyelidikan dan juga pengakuan apa yang diberikan pelaku kepada pihak kepolisian? Terima kasih.
pada kesempatan malam hari ini, yang pertama saya mewakili jajaran Polres Mojokerto ngaturaken derek belasungkawa. Kami ikut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum. Semoga almarhum husnul khotimah dan diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala, setelah ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Yang saya hormati Bapak Reza Indra Giri Amril, mohon izin Bapak selamat malam, kemudian seluruh pemirsa sebangsa dan setanah air. Dapat kami sampaikan sampai dengan hari ini bahwasanya kegiatan pemeriksaan kami terus berjalan dan saya pastikan maraton, tidak jalan di tempat tapi running, dan kami sudah berkoordinasi dengan Criminal Justice System yang tentunya akan saya kawal sampai dengan putusan nanti di akhir persidangan terhadap perkara ini. Bahkan pada hari ini kami tadi juga alhamdulillah berkesempatan untuk takziah ke keluarga korban, dan kami bermohon di kemudian waktu untuk meminta keterangan untuk melengkapi berkas perkara sehingga segera lengkap dan segera kami kirim ke kejaksaan untuk mendapatkan kelengkapan dari berkas tersebut. Dan sampai dengan saat ini beberapa alat bukti sebagaimana sudah saya sampaikan pada rilis sebelumnya, kemudian motif apa yang terjadi, bahkan bagaimana peristiwanya. Alhamdulillah tadi malam jenazah sudah dikebumikan, yang artinya pencarian terhadap potongan-potongan tubuh almarhum pada saat tersebut tentunya sudah kita upayakan dengan maksimal dengan melibatkan kecanggihan teknologi ataupun alat bantu terhadap hewan, kemudian warga sekitar dan relawan, bahkan seluruh anggota kami kerahkan untuk memberikan yang terbaik terhadap korban pasca peristiwa tersebut terjadi. Demikian kami sampaikan. Pak Kapolres, mungkin boleh diinformasikan lagi Pak, untuk motif ini memang hanya karena murni sakit hati atau sebenarnya ada hal-hal lain yang juga turut memicu? Baik, terima kasih kami sampaikan untuk kesekian kalinya bahwasannya ini adalah merupakan akumulatif aktivitas kegiatan mereka yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya memang banyak tuntutan dan sebagainya dalam kehidupan bersama dalam satu atap ini yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, dan kami terus melakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap lingkungan sekitar ataupun handai tolan, bahkan rekan sejawat mereka yang sering berkomunikasi. Kami mintai keterangan latar belakang apa sih, perilaku kesehariannya bagaimana, baik terhadap pelaku ataupun korban, sehingga bisa segera melengkapi kepastian terhadap peristiwa tersebut. Namun yang pasti, peristiwa tersebut dilakukan dini hari, kemudian dia menghabisi pada saat dini hari tersebut, dan dia membuang sebagian tubuh korban pada hari tersebut, dan sisanya masih tersimpan yang hendak dimusnahkan atau dihilangkan jejaknya. Dan syukur alhamdulillah Tuhan bersama kita berhasil melaksanakan penggerebekan dan memang ada bagian tubuh dan alat-alat yang digunakan di lokasi tersebut. Demikian. Pak Kapolres, karena memang kejadian ini luar biasa sadis begitu ya, adakah tes kejiwaan yang kemudian dilakukan untuk pelaku? Tentunya terhadap asumsi yang barusan panjenengan sampaikan, kami Kepolisian Negara Indonesia, penyidik khususnya tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan bagaimana hasil psikologi. Namun kami menggunakan ahli psikologi yang dalam hal ini psikiater untuk mengetahui bagaimana kejiwaannya, dan saat sekarang ini masih berproses. Kami mohon waktu, tentunya perkembangannya kami terbuka untuk memberikan informasi terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Demikian. Saya ke Bang Reza. Bang Reza, kalau dari kacamata Anda, aksi sadis yang kemudian dilakukan oleh pelaku ini, apakah memang betul hanya karena semata yang tadi sudah dijelaskan begitu ya, terpantik emosinya, karena rasa sakit hati, karena permasalahan ekonomi, hanya itu saja Bang Reza? Masuk akal. Tapi saya mundur dulu satu langkah ya. Saya mengenal AKBP Irham Kustarto ini sudah sekian belas tahun. Jadi tanda petik bagi saya tidak terlalu mengejutkan kalau beliau dan jajarannya dalam tempo singkat sudah bisa meringkus tersangka, bahkan secara cermat memiliki catatan tentang jumlah potongan korban yang sedemikian rinci sampai sekian ratus. Itu menurut saya spektakuler. Kembali ke pokok persoalan, jelas perbuatan tersangka ini adalah perbuatan jahat yang tidak boleh ditiru dan sudah sepatutnya yang bersangkutan dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Tetapi menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, barangkali ada konflik yang berkepanjangan, kemudian adanya gesekan pada hari kejadian dan seterusnya, maka sesungguhnya kalau dari sisi motif tidak ada yang istimewa. Motif seseorang melakukan perbuatan pidana hanya dua kemungkinannya.
apakah dilatar belakangi oleh motif instrumental untuk mendapatkan manfaat tertentu, mendapatkan harta, popularitas, menutupi kejahatan lain dan seterusnya, ataukah pidana itu dilatar belakangi oleh motif emosional. Ledakan perasaan negatif, marah, sakit hati, dendam dan seterusnya. Hitung-hitungan berdasarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kapolres, perkiraan saya tersangka adalah contoh seorang pelaku pidana yang dilatar belakangi oleh motif emosional. Jadi seolah tidak ada cara lain untuk meredakan ketegangan emosionalnya, dia harus melakukan serangan yang agresif, bahkan serangan yang brutal terhadap targetnya, terhadap orang yang sudah memunculkan perasaan negatif di dalam diri si tersangka. Atas dasar itu, saya pikir kita perlu sedikit mengoreksi cara kita menyikapi kasus-kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Acap kali kita memandang ini perilakunya brutal, ini perilakunya keji karena apa? Karena ada mutilasinya. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana ya caranya agar orang tidak lagi melakukan mutilasi? Bagi saya pertanyaan itu relevan tapi salah kaprah. Kenapa? Karena pokok pidananya bukan pada mutilasinya, yaitu pada pembunuhannya. Mutilasi kemungkinannya juga hanya dua. Satu, mutilasi merupakan perbuatan susulan. Ketika kekerasan biasa ternyata tidak cukup meledakkan hati si pelaku, maka dia akan melancarkan aksi kekerasan susulan, termasuk dengan memperlakukan tindakan keji terhadap tubuh korbannya. Baik. Atau kemungkinan kedua, mutilasi adalah sebuah cara untuk menghilangkan barang bukti, mempersulit kerja polisi, dan seterusnya, agar nanti pertanggungjawaban pidananya ya barangkali akan lebih ringan, atau kalau tidak ditemukan bukti yang kuat, bisa jadi lolos dari pidana. Bang, tapi kan yang kemudian menjadi perhatian dalam kasus ini, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk membandingkan dengan kasus mutilasi yang lain, tetapi jumlahnya ini begitu banyak, lebih dari 300. Anda membaca ini sebagai sesuatu yang apa dimaknainya? Antara ini memang sangat emosi luar biasa atau memang ada latar belakang pelaku yang memang harus dikulik? Mengapa sampai 300 potongan tubuh? Saya punya kepentingan bukan untuk mengobati pelaku pidana. Kepentingan psikologi forensik adalah memastikan pelaku pidana menjalani proses hukum yang sebagaimana mestinya. Dengan cara berpikir semacam itu, maka terus terang saya tidak mau membangun spekulasi. Apakah pelaku pidana, baik tersangka maupun pelaku-pelaku lainnya, apakah mereka punya gangguan jiwa, apakah mereka psikopat, ataupun sebutan-sebutan lainnya yang justru sadar tidak sadar akan membuka ruang peringanan hukuman bagi yang bersangkutan. Karena ternyata kita memiliki kesimpulan, oh seseorang melakukan perbuatan pidana karena anggaplah ada gangguan kejiwaan tertentu di dalam dirinya. Sekarang mari kita berpikir sederhana. Terhadap orang yang punya gangguan kejiwaan, apalagi kalau dianggap punya penyakit kejiwaan, sepatutnya orang itu dihukum atau diobati? Diobati. Karena itu sekali lagi, karena kepentingan psikologi forensik bukanlah untuk mengirim pelaku pidana ke panti rehabilitasi, tapi mengupayakan agar pelaku pidana dikirim ke BUI, maka saya menghindari penggunaan sebutan-sebutan, diagnosis apapun itu, yang justru bisa meringankan pelaku pidana. Ya, karena kita di sini juga mencari keadilan begitu ya bagi korban dan juga keluarganya tentunya. Kami kembali terhubung dengan keluarga atau ibu dari korban ya, Ibu Silvi. Ibu Silvi, mungkin kami meminta Anda untuk kembali bercerita ya, bagaimana kemudian ini sosok dari pelaku selama Anda mengenalnya mulai dari awal diperkenalkan hingga pada akhirnya mendengar informasi ini, Bu Silvi. Ya, anaknya baik sih. Baik. Anaknya Di tahun berapa Ibu diperkenalkan dengan pelaku, Bu? waktu itu COVID, nggak tahu, lupa tahunnya. COVID itu tahun berapa ya? Baik, sekitar tahun 2020 ya, sudah cukup lama artinya. Seberapa sering Bu Silvi bertemu dengan pelaku, Bu? Ya nggak seberapa sering sih. Di momen-momen apa saja itu Ibu bertemu dengan pelaku? Nggak ada momen sih, Mbak. Ya kalau anaknya kepengen kesini ya kesini gitu aja. Baik, apa kesan Ibu terhadap pelaku? Memang tadi Ibu sempat mengatakan baik. Baik ini dalam arti apa, Bu? Apakah sopankah? Ada tindakan pelaku yang kemudian ini sering membantu korban atau bagaimana? Ya apa ya? Ya baik ya, kadang dia sering membantu. Membantu apa?
Bu Silvi, mohon maaf. Ya, yang membantu apa ya, kayak bersih-bersih rumah gitu loh. Baik. Kalau dari anak ibu, almarhum ini apa pernah juga bercerita mengenai bagaimana sosok teman dekatnya tersebut, Bu Silvi, kepada ibu? Enggak. Tidak pernah ya? Ya cuma bilang baik gitu aja. Pernah kan mungkin bercerita mengenai bagaimana mereka bertengkar atau permasalahan-permasalahan yang timbul di antara keduanya, Bu Silvi? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Kalau untuk almarhum sendiri, Bu, ini sebenarnya seperti apa Ibu mengenalnya? Karena informasi yang beredar ini kan memang almarhum tinggal terpisah begitu ya di Surabaya, sementara berbeda dengan Bu Silvi juga. Maksudnya gimana Mbak? Bagaimana Ibu mengenal anak Ibu? Karena memang kan ini kan sudah terpisah lumayan lama ya Bu ya, sejak anak Ibu kos mungkin atau lulus dari universitas pada saat itu. Anaknya baik sih. Menurut saya ya. Ya pastinya. Ceria. Ceria. Baik. Dari pihak kepolisian Bu mengungkap bahwa pelaku ini, mohon maaf sebelumnya Bu Silvi, sempat menyebut salah satu pemicu dari kejadian ini lantaran permasalahan ekonomi Bu Silvi. Permasalahan ekonomi, kemudian juga beberapa sifat almarhum yang mungkin ini mendorong tindakan tersebut. Ibu sendiri memaknai ini dan juga menanggapi hal ini seperti apa, Bu? Ya, apa ya? Enggak tahu sih, Mbak. Baik. Bu, ada informasi juga yang kemudian beredar berkaitan dengan anak Ibu dan juga pelaku ini sudah menikah secara agama atau nikah siri, Bu. Betulkah hal ini? Saya enggak tahu. Tidak tahu. Jadi sepengetahuan Ibu sejauh ini keduanya hanya berpacaran saja ya Bu ya? Iya. Baik. Bu Silvi, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Tentunya kita berharap agar pelaku ini mendapat hukuman yang setimpal dan juga keluarga selalu dikuatkan. Terima kasih. Dan kami tentunya akan tetap melanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, bersama dengan dua narasumber yang telah hadir. Namun kami jeda sejenak terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, tadi kami sudah berbincang dengan pihak keluarga begitu ya, dan coba untuk mengkonfirmasi berkaitan dengan hubungan antara korban dan juga pelaku ini. Karena beredar informasi bahwa keduanya telah menikah secara agama. Sebenarnya pengakuan dari pelaku sendiri seperti apa, Pak Kapolres? Baik, terima kasih. Saya sependapat dengan pakar kriminologi Bapak Reza Indragiri Amril. Rasanya sekarang ke depan dan seterusnya, saya sependapat sama beliau yang mengatakan tadi tidak tertarik dengan kejiwaan dan lain sebagainya karena itu ada kompartemen atau kualifikasi khusus yang berprofesi di bidang tersebut. Seperti tadi misalkan masalah psikologinya, kapasitas kami adalah melakukan pemeriksaan ahli psikologi terhadap kejiwaan yang bersangkutan. Ya. Kemudian terhadap status yang sebagaimana ditanyakan barusan, kapasitas kami tentunya adalah menggali kepada catatan agama tentang status, mohon maaf, status pernikahan kepada korban dengan pelaku tersebut. Jadi sejauh ini data yang kami terima dari pemeriksaan maraton yang kami lakukan bahwasanya belum kami dapati data catatan sipil yang sah terhadap status keluarga dari yang bersangkutan setelah itu satu. Demikian, mohon izin. Baik, tetapi kalau untuk kekerasan secara fisik antara keduanya, mengingat tadi menurut orang tua korban ini memang hubungannya sudah terlampau lama begitu ya, ini apakah juga sering dialami oleh keduanya? Saya jelaskan di sini, fokus kami tentunya terhadap peristiwa yang dilakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Oke. Faktanya, saat tersebut yang bersangkutan melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana kami persangkakan
dengan pasal 340 dan atau 338 yang artinya dia melakukan 338 yang didahului dengan serangkaian perencanaan terlebih dahulu. Faktanya pada saat yang bersangkutan sudah menunggu 1 jam di luar rumah karena belum dibukakan pintu, masuk ke dalam rumah, kemudian menuju ke ruang yang berbeda dan sempat mengambil alat bantu yang selanjutnya digunakan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang dia lakukan. Dan pasca kegiatan tersebut, sebagaimana kita ketahui bersama, kami temukan beberapa potongan di pacet, kami temukan beberapa potongan di rumah kosnya, dan kami temukan beberapa potongan yang masih tersembunyi disimpan di bagian-bagian tertentu dalam rumah. Dan ini tentunya yang selanjutnya tugas saya adalah fokus melaksanakan penyidikan, melengkapi berkas perkara dan memastikan hukuman yang setimpal kepada perbuatan yang dilakukan. Demikian, mohon izin. Ya, sekalipun tadi ada 1 jam yang kemudian ini digunakan pelaku ya untuk menunggu korban hingga akhirnya korban pulang, tapi sebenarnya terfikir untuk melakukan pembunuhan tersebut, menyiapkan segalanya. Ini kapan? Apakah sudah berhari-hari atau bahkan di tahun-tahun sebelumnya pernah terfikir juga? Tentunya dalam pendalaman pemeriksaan, saya tidak bisa menyampaikan seluruhnya karena ada kapasitas kode etik saya untuk memastikan, dan yang pasti peristiwa tersebut terjadi. Artinya di hari tersebut yang bersangkutan melakukan perbuatannya dan melaksanakan kegiatan yang tidak pada umumnya dengan profesi yang sebelumnya dia sebagai tukang jagal. Jadi dia memperlakukan tubuh korban itu layaknya dia berprofesi sebagai tukang jagal. Baik. Persis dicincang-cincang segala macam. Oke. Baik, saya ke Bang Reza. Bang Reza, persis seperti tukang jagal sebagaimana profesi pelaku sebelumnya. Bahkan sempat ada potongan tubuh yang kemudian disimpan di lemari kamarnya. Kalau Anda menelisik mungkin lebih jauh, apa yang terjadi dan berproses di dalam otak pelaku tersebut, Bang Reza? Berarti kita fokus bicara tentang kok bisa ya ada orang yang melakukan tubuh korban dengan sedemikian keji, tapi sekaligus sedemikian rinci begitu ya. Kemungkinan U2 tadi sempat saya katakan bahwa pertama, adakah kemungkinan aksi mutilasi itu adalah sebuah episode susulan guna si tersangka ini betul-betul mendapatkan kelegaan dari segala macam perasaan negatif yang dia alami. Seolah-olah tidak cukup bagi dia untuk melampiaskan sakit hati atau sejenisnya dengan cara mencabut nyawa korban, tapi perasaan lega itu hanya bisa dia dapatkan setelah dia melakukan serangan lebih jauh lagi terhadap tubuh korbannya. Lega atau mau menghilangkan jejak? Ini kemungkinan kedua. Oke. Kalau kemungkinan kedua tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan, tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, memperlakukan tubuh korban sedemikian rupa memang tak lain tak bukan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dipotong kecil-kecil sehingga kita bayangkan sulit diidentifikasi, disebar di sana, disebar di sini sehingga tubuh tidak bisa disatukan kembali, tidak bisa direka satukan kembali sehingga mempersulit otoritas kepolisian untuk memastikan ini siapa gerangan korbannya. Karena korban tidak diketahui maka perkiraan saya pelaku juga tidak akan diketahui. Jadi kemungkinan dua. Mutilasi sebagai sebuah manifestasi perasaan sakit hati susulan, ataukah mutilasi sebagai cara untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau dari kasus mutilasi beberapa kali yang Bang Reza ikuti juga, sebagian besar kasus mutilasi ini memang sendiriankah atau ada pihak-pihak lain yang juga turut membantu, tidak membantu secara langsung mungkin, tetapi juga pemikiran-pemikiran pelaku, Bang? Paling tidak berdasarkan ingatan saya memperbincangkan kasus-kasus pembunuhan plus mutilasi di TV One, kebanyakan dilakukan sendirian. Memang ada 1-2 yang dilakukan lebih dari 1 orang, tetapi secara umum yang saya ingat kebanyakan dilakukan oleh 1 orang. Dan ada alasan di balik itu? Perkiraan saya, apakah pelaku sungguh-sungguh punya niatan sejak awal untuk menghabisi korbannya? Begitu marahnya iya, begitu sakitnya hati iya, ingin menyerang korban iya. Tetapi apakah sungguh-sungguh serangan itu dilancarkan untuk menghabisi korban? Tentu saja harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Sehingga betul-betul kita kenakan pasal yang tepat. Apakah pembunuhan berencana, ataukah pembunuhan, ataukah sebatas penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Polisi yang punya jawabannya. Baik, kalau untuk pihak kepolisian sejauh ini, pasal berapa yang sudah dikenakan untuk pelaku, Pak Kapolres? Baik, terima kasih. Sebelum saya sampaikan tentang pasal apa yang saya persangkakan, saya terima kasih sebelumnya kepada Bapak Reza Indragiri Amril. Mohon izin Bapak, terima kasih. Baik. Saya tentunya tidak semudah ini kita bisa berbicara lengkap, tapi dengan pendekatan keilmuan kriminologi yang saya dapatkan pada saat saya menjadi mahasiswa beliau, dan dengan pendekatan keilmuan psikologi, dan tentunya dengan pendekatan keilmuan kami selaku penyidik ini, kami memadukan serangkaian keilmuan tersebut
untuk pada saat sekarang ini saya pastikan kita sudah menangkap pelaku. Oke. Akibat perbuatan yang dilakukan tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Yang dalam kesempatan ini saya sampaikan, sangkaan pasal yang kami sampaikan kepada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Yang artinya kami mencantumkan pasal pembunuhan berencana dan pembunuhan. Karena akibat yang ditimbulkan sungguh sangat tidak relevan. Artinya tidak pada umumnya dia memperlakukan korban sampai dengan seperti itu. Baik. Mungkin Pak Reza sudah menjelaskan secara detail. Tidak. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan dan juga Bang Reza yang sudah hadir dan menyampaikan insight-nya. Terima kasih, sehat selalu semua Bang Reza dan juga Pak Kapolres. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Ya, dan saya Ken pemirsa, pamit undur diri. Sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda bersama dengan Celia Alessandra. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.